Pemirsa, saat ini saya berada di tengah-tengah keluarga kecil. Bisa dikatakan keluarga kecil karena saat ini didampingi putra. Ini nomor berapa, Bu? Nomor 7. Sebenarnya keluarga besar, tapi yang datang di sini adalah baru hanya yang ikut kita anak nomor 7. Pemirsa, saat ini saya berada di rumah Ibu Turiah di Dukuh Kuang, Kelurahan Argasoka, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Dan tepat di Dukuh Kuang, RT 1 RW 5. Dan di samping saya sudah ada Ibu Turiah beserta putra ragilnya. Dan kemudian di sebelah kiri saya juga ada Bapak Yuswo Prayitno, warga Kelurahan Argasoka yang merupakan tokoh masyarakat, untuk bisa kami mintai sedikit data tentang rumah tak layak huni. Di sini adalah sebagian kecil saja ya Pak Yus ya. Iya, salah satu rumah tak layak huni yang ada di Kelurahan Argasoka. Sebenarnya sebelum ngobrol-ngobrol dengan Ibu Turiah, saya pengen ngobrol sedikit dengan Pak Yus dulu ya Bu ya. Ada berapa kakak sih Pak Yus yang bisa dikatakan rumah tak layak huni itu Pak? Ini kalau menurut data yang kemarin, setahu saya ini data dari versinya PNPM dan Kelurahan untuk RTLH, rumah tidak layak huni, khususnya untuk di kawasan yang paling banyak rumah tidak layak huni adalah di kawasan sini Pak, di RT 1 RW 5. Kalau jumlah total keseluruhan, menurut data yang dulu pernah di sensus atau pernah disurvei itu sekitar 82. Tapi dengan adanya program plesterisasi, terus ada program dari PNPM, itu sedikit banyak sudah terkurangi Pak. Tapi ada beberapa memang masih terkendala karena dengan kepemilikan tanah, jadi masyarakat tidak bisa terbiayai seperti yang punya Bu Turiah ini. Betul. Ini sudah mungkin keluarga besar dengan anak 7 dengan penghasilan yang pas-pasan. Ini memang ada beberapa yang seperti contohnya seperti Bu Turiah ini yang masih belum mempunyai rumah tinggal sendiri dan tidak mempunyai tanah juga di Argasoka ini ya. Pak Resi. Ya, seperti diketahui pemirsa bahwa di sini kami mengambil salah satu sampel di tempat Ibu Turiah. Ini adalah lahan punya orang lain ya Bu ya. Dia Bu Turiah dan beserta 7 anaknya menempati rumah yang sangat sederhana ini menggunakan lahan orang lain. Kemudian Bu Turiah sendiri juga mengandalkan hidup hanya sebagai tenaga pijat ya Bu ya. Pijat tradisional yang sangat-sangat tidak menentu daripada penghasilannya. Nah, terus kemudian Pak Yus, kalau yang di luar Goang ini di mana lagi yang di ada? Selain di Goang ini Pak, ini prioritas yang agak lumayan besar, ada beberapa puluh rumah yang di sini. Ya mungkin ada di RT 1 RW 1, RW 2, RW 8 juga RW 9, ada beberapa rumah yang tidak layak huni yang mungkin kurang lebih ya tinggal separuhnya, sekitar 42-an lebih menurut kami. Dan itu memang sangat-sangat perlu untuk dibantu untuk seperti program untuk rumah tidak layak ini, untuk bisa nanti ada kaitannya campur tangan pemerintah mengenai bagi warga masyarakat yang tidak mampu dari segi penghasilannya, juga mereka dari kepemilikan tanahnya, mereka juga tidak punya tanah, mereka mesti numpang di tanah orang lain dengan kondisi rumah yang sangat mempertahankan seperti ini. Juga tidak menutup kemungkinan di beberapa RT yang lain Pak, karena ini juga nanti kita mesti mendata kembali atau mungkin dari program-program yang sudah berjalan ini nanti ya sekitar ada 40-an lebih Pak, 40 sampai hampir 50-an rumah yang mesti kita perhatikan itu. Ya. Sementara kita cut dulu Pak Yus, kita akan mencoba menggali informasi dari keluarga Ibu Turiah. Pak silakan Bu Turiah, kalau Ibu sendiri ini tanah punya siapa Bu? Punya tetangga. Dipinjami, sewa atau gimana Bu? Dipinjami, tidak membayar sewa sedikit pun ya. Karena memang mungkin hanya dipinjami dan tentunya suatu ketika nanti bisa diminta kembalikan ya Bu ya. Nah, Ibu berapa anaknya Bu? 7 anak ya, 7 anak di sini menempati satu rumah ini. Nah, mohon maaf Bu, kalau pekerjaan Ibu tadi hanya memijit ya Bu, memijit. Selain itu tidak punya keterampilan lain Bu? Tidak ada. Kalau suami Ibu? Suami saya nggak ada keterangan pas di mana Pak. Berarti meninggalkan keluarga. Iya. Oke pemirsa, ini kita bisa menggali sedikit informasi bahwa rumah ini sekali lagi ditempati 7 anak. Ini adalah anak yang terakhir
dari Ibu Turiah, dan mohon maaf Bapak dari ketujuh anak-anak ini sampai saat ini meninggalkan tanpa ada kejelasan di mana dan pertanggungjawabannya, begitu ya Bu ya, terhadap keluarganya. Sehingga kami berharap besar terhadap instansi terkait, kemudian atau mungkin kepada pihak lain, CSR yang memang tentunya ada dana itu untuk membantu saudara-saudara kita, begitu ya Pak Aziz ya, betul, Pak. yang ada di Kelurahan Karkasoka. Kami sangat berharap besar untuk memohon kepada instansi terkait atau mungkin kepada para instansi-instansi baik swasta maupun negeri untuk bisa membantu keluarga miskin yang ada di Kelurahan Karkasoka. Kalau menurut data yang kami dapat sampai saat ini realnya mungkin sekitar 42 ya Pak ya, 42 rumah tak layak huni, lainnya sudah ada bantuan PNPM untuk plesterisasi dan lain sebagainya, begitu ya Pak. Betul, Pak. Ya, dan kita akan melihat lebih dekat kondisi rumah daripada Ibu Turiah. Kita akan masuk ke dalam bersama-sama, begitu ya Pak. Monggo, monggo.